Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan mengerjakan untuk post test teman-teman ya. Nah, kalau kalian setelah menyelesaikan untuk modul 2 pembelajaran sosial emosional ini teman-teman, dari nomor 1, kemudian 2, 3 dan 4, kita langsung masuk ke post test ya teman-teman ya. Post test yang pertama teman-teman. Oke, kita mulai post testnya. Di sini soalnya Bu Indah adalah guru kelas 6 SD. Dalam tugas kelompok, Bu Indah memperhatikan bahwa siswanya, yaitu Danu dan Ninda, bertengkar akibat adanya perbedaan pendapat. Anda mencoba melerai dan membimbing mereka agar saling menghargai pendapat satu sama lain. Namun, Danu berpendapat bahwa Ninda selalu ingin mengambil alih semua keputusan dan menolak ide dari anggota kelompok lainnya. Sementara Ninda merasa bahwa pendapat dari anggota lain tidak sesuai dengan instruksi tugas. Ia juga menginginkan pekerjaan kelompok ini cepat selesai dengan mengikuti cara-cara darinya. Alhasil, antara Danu dengan Ninda tidak ada yang ingin mengalah dan meminta maaf satu sama lain. Dalam situasi ini, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Bu Indah agar Danu dan Ninda dapat menunjukkan keterampilan sosial dan dalam bekerja sama? Oke, ini ada sampai E. Yang pertama yang A memberikan teguran yang konstruktif untuk Danu dan Ninda agar dapat menghargai pendapat satu sama lain dan mengambil keputusan bersama. Yang B menginisiasi sesi refleksi diri untuk para siswa dalam bekerja kelompok dan pentingnya mendengarkan dan menghargai satu sama lain. Yang C menghargai pendapat mereka dan mempercayai bahwa seiring waktu Danu dan Ninda dapat berubah dan bisa saling menghargai pendapat satu sama lain. Yang D memberikan Danu dan Ninda tugas dengan bagian yang berbeda sehingga mereka bisa tetap berkontribusi tanpa saling berkonflik satu sama lain. Yang E memberikan aturan dalam berkelompok dengan menetapkan waktu khusus brainstorming ya. Ide untuk seluruh anggota kelompok secara adil. Jadi di sini yang benarnya teman-teman ya, yang B teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, Pak Andi adalah wali kelas yang sering mengingatkan siswa untuk datang tepat waktu ke sekolah dan masuk kelas sesuai jadwal. Namun, belakangan ini banyak siswa yang memulai protes karena Pak Andi sendiri sering datang terlambat. Apabila ditelusuri, keterlambatan Pak Andi bukan tanpa alasan, akan tetapi Pak Andi sedang merawat orang tuanya yang sedang sakit dan terkadang membutuhkan waktu yang lebih lama ketika pagi hari sehingga ia datang terlambat. Meskipun demikian, siswa tidak mengetahui alasan keterlambatan tersebut sehingga mereka merasa ada ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan Pak Andi. Jika Anda menjadi Pak Andi, bagaimana cara menyikapi para siswa? Yang pertama, yang A, tetap konsisten mengingatkan siswa untuk datang tepat waktu ke sekolah dan menghimbau mereka untuk tidak mengikuti tindakan Anda. Yang B, meminta bantuan dari guru bimbingan, konseling atau BK untuk memberikan pemahaman kedisiplinan waktu kepada siswa. Yang C, mengapresiasi siswa yang telah konsistensi datang tepat waktu untuk membangun budaya positif yang tidak tergantung sepenuhnya pada figur guru. Yang D, menjadikan masukan dari siswa sebagai bahan dalam melakukan refleksi diri dan menjadi evaluasi dalam menjadi suri tauladan siswa. Atau yang E, melakukan evaluasi diri dan mencari solusi alternatif sehingga dapat berkomitmen untuk datang tepat waktu ke sekolah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah melakukan evaluasi diri ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soalnya panjang-panjang ya teman-teman ya. Nomor 3, Anda adalah guru yang ingin mengajarkan konsep pertolongan pertama pada kecelakaan kepada siswa kelas 4 SD. Anda meminta para siswa untuk berkelompok dan melaksanakan praktik bermain peran role play dengan cara salah satu siswa pura-pura terluka ringan dan yang lain menjadi penolong. Saat kegiatan berlangsung, para siswa terlihat sangat antusias. Namun, banyak yang tidak memperhatikan arahan dari Anda. Terlihat banyak siswa bermain saat role play sehingga berlarian. Anda berusaha menghentikan kegaduhan dan mengarahkan siswa kembali ke aktivitas yang lebih terarah. Tetapi sebagian siswa justru menjadi semakin gaduh, bahkan ada yang menolak mengikuti instruksi Anda. Dalam situasi ini, apa tindakan Anda?
apa tindakan yang Anda lakukan? Yang A. Menghentikan kegiatan role play dan mengubahnya dengan memberikan materi secara lisan yang dapat membuat para siswa tenang. Yang B. Mencoba memberikan contoh hasil role play yang menarik agar mereka memperhatikan Anda dan kembali fokus menyelesaikan aktivitas role play. Yang C. Menerapkan sistem reward langsung. Misalnya stiker atau pujian untuk siswa yang mengikuti instruksi dengan baik saat kegiatan berlangsung. Yang D. Menghentikan kegiatan roleplay serentak dan meminta siswa bergantian melakukan roleplay di depan kelas sehingga berjalan kondusif. Yang E-nya menjadikan kegiatan roleplay sebagai pekerjaan rumah dan mengimbau orang tua untuk mengawasi sehingga pembelajaran berjalan kondusif. Jadi jawabannya yang paling tepat di sini teman-teman ya. Menghentikan kegiatan roleplay serentak dan meminta siswa bergantian melakukan roleplay di depan kelas sehingga berjalan kondusif. Lanjut, soal nomor 4. Anda seorang guru matematika di sebuah SMA untuk mengajarkan konsep statistika. Anda merancang sebuah proyek experiential learning yang dikemas dengan proyek menganalisis data dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa akan mengumpulkan data, menganalisisnya dan mempresentasikan temuan mereka dalam bentuk laporan dan presentasi. Anda berencana melibatkan guru bahasa Indonesia untuk membantu mereka dalam menulis laporan yang baik dan guru BK untuk memfasilitasi keterampilan komunikasi dan kerjasama tim. Beberapa guru di sekolah merasa proyek ini akan terlalu banyak melibatkan waktu di luar kelas dan khawatir mengganggu jadwal pembelajaran mereka. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Yang A. Menyusun ulang rencana proyek agar tetap bisa berjalan dengan skala lebih kecil dan waktu lebih fleksibel sambil tetap mengajak guru yang bersedia untuk terlibat sesuai dengan kemampuan. Yang B. Menjelaskan tujuan proyek kepada guru-guru yang akan terlibat dan meminta kesediaan mereka untuk memberikan dukungan dengan waktu yang fleksibel atau secara tambahan di luar jam kelas. Yang C. Mengadakan diskusi kolaboratif dengan guru terkait untuk menjelaskan manfaat lintas mata pelajaran dalam proyek ini dan mengatur pembagian waktu agar tidak mengganggu agenda utama pembelajaran. Yang D. Memutuskan untuk menjalankan proyek ini hanya dalam lingkup mata pelajaran Anda tanpa melibatkan guru lain agar tidak menimbulkan konflik waktu dan prioritas dalam kegiatan pembelajaran. Atau yang E. Menganalisis kelebihan dan kekurangan pelaksanaan proyek ini apabila lebih banyak kekurangannya. Mempertimbangkan untuk menunda proyek di semester depan agar lebih siap. Jadi ya, jawaban yang paling tepat di sini adalah mengadakan diskusi kolaboratif dengan guru terkait ya. Yang C. Kita lanjut soal terakhir. Dalam rangka membangun school well-being, Anda mengusulkan pembentukan satuan tugas atau satgas anti perundungan. Pada awalnya, program ini disambut baik oleh para guru dan siswa sehingga banyak di antara mereka mendaftarkan diri sebagai anggota satgas. Namun, tim dari perwakilan guru khawatir jika nantinya tidak dapat meluangkan waktu untuk membina dan menjalankan tugasnya di satgas karena beban mengajar yang tinggi. Kondisi ini juga dikhawatirkan akan berdampak pada efektivitas program-program yang akan dilaksanakan nantinya sehingga dampak nyata dari keberadaan satgas tidak sepenuhnya terasa. Melihat situasi ini, tindakan apa yang Anda lakukan ya, yang akan kita lakukan apa teman-teman? A. Mengusulkan agar pimpinan sekolah memberikan insentif tambahan bagi guru yang aktif dalam satgas untuk meningkatkan motivasi mereka. B. Meminta pimpinan menghimbau para guru untuk memprioritaskan tanggung jawab mereka di satgas agar satgas berjalan aktif ataupun efektif. Yang C. Mengintegrasikan pekerjaan satgas ke dalam pembelajaran bimbingan konseling sehingga dapat meringankan beban tim dan perwakilan guru. Yang D. Bersama-sama mengkaji program dengan menyesuaikan kondisi para anggota sehingga program tetap memiliki dampak dan berjalan efektif. Yang E. Membuat sistem kerja berbasis jadwal rotasi atau pembagian shift ringan bagi guru anggota satgas sehingga tidak membebani pekerjaan inti mengajar. Jadi jawabannya yang paling tepat di sini adalah bersama-sama mengkaji program dengan menyesuaikan kondisi para anggota. Yang D teman-teman ya. Oke, kita cek ulang. Sudah semua kita isi, kita kumpulkan, kita lihat berapa hasilnya teman-teman ya.
hasilnya 25 dari 25 poin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan untuk post test yang kedua ya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kita ketemu lagi di post test yang kedua atau yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.